Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Buddha Bangsa Surakarta dan dari kelompok 6. Kami dengan nama anggota Ariska, Wulan, Febri, Asna, Indri, Kian Putri. Kami ingin menjelaskan atau mengajarkan materi tentang sistem indera pada manusia. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Nomor 1 yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan adalah salah satu indera yang paling penting dalam manusia dan berfungsi untuk memproses informasi visual dari lingkungan sekitar. Indera penglihatan memiliki struktur anatomi mata, yaitu kornea yang memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Yang kedua, iris mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil. Yang ketiga ada pupil untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, lensa untuk membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Retina menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata dan mengubahnya menjadi rangsangan visual. Ada juga makula untuk memberikan penglihatan sentral yang tajam. Ada juga jenis-jenis gangguan indera penglihatan. Yang pertama, diplopia atau penglihatan ganda. Ini biasa disebut dengan kondisi di mana seseorang melihat dua objek ketika seharusnya hanya melihat satu objek. Penyebabnya dapat disebabkan oleh gangguan autoimun, katarak, jaringan parut, atau infeksi pada kornea. Bisa juga disebabkan oleh diabetes, hipertensi, cedera, kelemahan otot, atau kondisi saraf lainnya. Yang kedua, kebutaan sebagian atau total. Penyebabnya karena kecelakaan atau trauma pada mata. Bisa juga dengan usia lanjut, katarak, glaukoma, penyakit keturunan, degenerasi makula, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat warna tertentu. Penyebab buta warna yaitu oleh usia lanjut, obat-obatan tertentu, diabetes, paparan bahan kimia tertentu, penyakit keturunan, degenerasi makula, neuritis optik, atau penyakit Parkinson. Yang keempat ada penglihatan kabur. Penyebabnya biasanya karena katarak atau abrasi infeksi kornea, glaukoma, kekuatan kacamata atau lensa kontak yang tidak memadai. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan pada sistem indera penglihatan yaitu defisiensi vitamin A, trauma, infeksi, dan pengobatan tradisional yang berbahaya. Dapat dicegah untuk mencegah gangguan penglihatan dan kebutaan. Pengobatan pada sistem indera penglihatan yaitu kelainan refraksi, katarak, afagia atau pseudoafagia, glaukoma, retinopati, prematuritas, uveitis, dan amblyopia dapat diobati dengan pengobatan yang tepat. 2. Indera perasa. Indera perasa merupakan sistem sensorik yang memungkinkan manusia merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami, rasa gurih. Indera ini terutama terlokalisasi di lidah, tetapi juga melibatkan bagian tubuh lainnya. Indera perasa dibagi menjadi 1. Lidah memiliki beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang berbeda yaitu belakang lidah, terletak di bagian mulut paling belakang, menempel dengan tulang rahang bawah dan tulang hyoid. 2. Badan lidah mengambil porsi hingga 2/3 total lidah manusia, dapat bergerak bebas. 3. Apek atau ujung lidah. Letak bagian ini ada di paling ujung depan lidah, sama seperti badan lidah, dapat bergerak bebas. 4. Dorsum
melengkung dan sedikit lebih naik dibanding bagian lidah lainnya. Memiliki bentuk seperti huruf V yang biasa disebut sulcus terminalis. 6. Bagian bawah lidah terlihat saat kita mengangkat lidah. Di bagian ini terdapat banyak pembuluh vena. Beberapa obat kadang diberikan di bagian ini karena lebih cepat terserap. B. Fungsi lidah. 1. Mendeteksi rasa, yaitu lidah dapat merasakan 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Selain itu, lidah juga dapat mendeteksi rasa umami, yaitu rasa gurih yang ada di MSG. 2. Mengirimkan sinyal, yaitu saat makanan menyentuh lidah, sel-sel mengecap segera mengirim sinyal tentang rasa, suhu, hingga tekstur dari makanan tersebut kepada otak. C. Jenis rasa. 1. Manis. Dapat ditemukan pada makanan yang mengandung gula. 2. Asin. Dapat dihasilkan oleh garam. 3. Asam. Terkait dengan makanan yang mengandung asam. 4. Pahit. Dapat seringkali merupakan tanda bahwa suatu makanan mungkin beracun. 5. Umami. Dapat rasa gurih yang ditemukan pada makanan kaya protein seperti daging dan produk fermentasi. Jenis-jenis gangguan pada indera perasa. Yang pertama ada hipogesia. Ini kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk merasakan rasa. Yang kedua ada agesia, kehilangan total kemampuan untuk merasakan rasa. Yang ketiga ada disgesia. Ini ditandai dengan munculnya rasa yang tidak normal atau tidak menyenangkan di mulut. Yang keempat ada pantogesia, merupakan persepsi rasa yang tidak nyata, di mana seseorang merasakan rasa tertentu meskipun tidak ada rangsangan dari makanan. Yang kelima ada aliagesia. Ini kondisi di mana seseorang merasakan rasa yang berbeda dari yang sebenarnya ada pada makanan. Penyebab gangguan pada indera perasa. 1. Kerusakan saraf, yaitu kerusakan pada saraf yang mengirimkan sinyal dari pucuk pengecap ke otak dapat menyebabkan gangguan ini. Kedua, kondisi medis, yaitu penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit Parkinson, dan infeksi termasuk COVID-19 dapat mempengaruhi indera pengecap. 3. Obat-obatan. Beberapa obat seperti antibiotik dan antidepresan dapat mengganggu fungsi indera perasa. 4. Kekurangan nutrisi, yaitu defisiensi vitamin B12 dan zinc dapat menyebabkan gangguan pada indera pengecap. 5. Penuaan, yaitu proses penuaan alami juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan pengecapan. F. Dampak gangguan indera perasa. 1. Perubahan pola makan, yaitu kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa dapat mengubah pola makan dan pemilihan makanan. Misalnya, seseorang mungkin menambahkan garam berlebihan karena tidak bisa merasakan asin. 2. Malnutrisi, yaitu penurunan nafsu makan. Akibat gangguan ini dapat menyebabkan